Ya, kita tahu di tahun 2021 ini Mobile Legends cukup berkembang pesat dari segi komunitas dengan dimeriahkannya scene kompetitif skala nasional, regional, hingga internasional. Apalagi kita melihat banyak turnamen-turnamen resmi Mobile Legends yang udah diselenggarakan oleh Muntun. Nah, jadi kali ini sebagai penutup akhir tahun, gue bakal nge-rewind scene kompetitif Mobile Legends yang diadakan oleh Muntun di tahun 2021. Di bulan Januari, Muntun mengadakan kejuaraan besar yaitu M2 World Championship yang diadakan di Singapura. Yang dimana 12 tim dari 9 negara ini turut berpartisipasi di kejuaraan M-Series demi memperebutkan uang hadiah sebesar 300.000 US dollar. Tentunya dengan gelaran tersebut kita juga udah melihat kan performa tim-tim baru atau negara-negara baru yang membawa warna baru untuk pro scene Mobile Legends. Dan di ajang bergengsi M2 kemarin, tim Brand Esports berhasil membuktikan diri sebagai juara dunia setelah mengalahkan tim Bombers Gold di babak Grand Final. This is Philippines, the champion of M2 World Championship. Brand Esports take the game 7. Congratulations for Brand Esports. Dengan berhasil menjadi juara pertama, tim Brand Esports mendapatkan uang hadiah sebesar 140.000 US dollar atau sekitar 1,9 miliar. Di samping itu, tim Bombers Gold asal Myanmar yang berhasil menjadi runner-up menjadi tim underdog yang mendapatkan perhatian dari para penggemar dengan performa mereka di M2 kemarin. Tapi, cukup disayangkan semua pemain di dalam tim tersebut harus dilepas karena keadaan finansial organisasi mereka yang sedikit bermasalah. Selanjutnya bergulir ke MPL setiap negara di bulan Februari. Di Indonesia khususnya, MPL Season 7 kemarin berjalan cukup menarik kan. Dan semua tim pun berjuang untuk mendapatkan tiket masuk ke babak playoff. Selamat datang di Playoff Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia Season yang ke-7. Di mana kita babak Grand Final, walaupun tim Bigetron Alpha menjadi juara kedua setelah bertemu dengan tim EVOS Legends, tapi tentunya dengan hasil tersebut membuktikan kalau tim Bigetron Alpha adalah salah satu tim terkuat di pro scene Mobile Legends. Di satu sisi juga, tim EVOS Legends yang menjadi rival abadi RRQ Hoshi berhasil membuktikan ketangkasan sang macan dengan menjuarai MPLAD Season 7. Walaupun harus berangkat dari lower bracket, tapi perjuangan mereka berbuah manis dan mereka juga berhasil mengantongi uang hadiah sebesar 300.000 US dollar atau sekitar 4,3 miliar. Setelah gelaran MPL berakhir, selanjutnya Muntun juga menggelar MSC 2021 di bulan Juli lalu yang mencakup tim-tim khususnya di kawasan Asia Tenggara. Gelaran MSC ini pun diikuti oleh 8 negara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Di MSC 2021 ini, tim dari negara Filipina cukup mendominasi, dengan mereka berhasil masuk ke babak Grand Final. Dan tim Excretion pun berhasil menjadi juaranya setelah mengalahkan tim Blacklist International. Defeat Blacklist International for the MSC title. Selain itu, tim Excretion pun mendapatkan uang hadiah sebesar 70.000 US dollar atau sekitar 994 juta. Sedangkan untuk tim Indonesia harus puas berada di posisi ketiga untuk tim EVOS Legends. Tapi cukup disayangkan setelah gelaran MSC 2021, tim Excretion pun harus dibubarkan karena keadaan finansial yang kurang menguntungkan. Dan kini mereka sudah bergabung ke tim Smart Omega Filipina.
Nah, setelah MSC 2021, gelaran MPL pun berlanjut lagi untuk setiap negara pada bulan Agustus. Dan kali ini, MPL Filipina ada perubahan sistem untuk MPL-nya, yang dimana mereka berubah menjadi sistem franchise league. Selain MPL PH yang menjadi franchise league, Untung juga melebarkan sayapnya dengan meresmikan 2 negara baru untuk digelarnya turnamen MPL, yaitu MPL Brasil dan MPL Kamboja. Tapi setelah bergulirnya MPL PH yang menjadi franchise league, ada sebuah kejadian yang sangat memalukan lah ya kan untuk scene kompetitif tingkat nasional, khususnya di Filipina. Yang dimana mereka menggunakan pemakaian emblem yang aneh dan sengaja kalah. Hal tersebut tentunya merupakan tindakan yang cukup buruk lah ya kan, dan mencemarkan nama baik untuk scene kompetitif Mobile Legends. Dengan kejadian tersebut, MPLPH juga udah memberikan sanksi serius kepada 2 tim tersebut atas perilaku mereka. Di Indonesia khususnya, gelaran MPLID Season 8 ini berlangsung cukup meriah. Apalagi MPLID Season 8 ini mencetak rekor baru untuk penonton tertinggi, yaitu sebesar 2,3 juta penonton pada saat di final lower bracket antara tim Onyx Sport melawan tim EVOS Legend. Di saat grand final terjadi laga Royal Derby antara tim Onyx Sport dan tim RRQ Hoshi. Di pertandingan ini juga terjadi persaingan sangat sengit dan dramatis antar kedua tim. Dan akhirnya tim Onyx Sport pun berhasil membuktikan diri sebagai juara MPLID Season 8 setelah mengalahkan tim RRQ Hoshi dengan skor 4. Onyx Sport hanya dengan satu terakhir mendapatkan tahtanya. Onyx Sport mengamankan dan champion MPL Season 8. Dengan keberhasilan tim Onyx Sport, mereka juga berhasil mengantongi uang hadiah sebesar $300.000 atau sekitar 4,2 miliar. Setelah selesai gelaran MPL Season 8, kini dilanjutkan dengan digelarnya MPL Invitational oleh One Esport pada bulan November. Di turnamen MPL Invitational ini pun mengundang 20 tim dari 5 negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Kamboja. Di MPL Invitational ini, tim-tim dari Indonesia cukup mendominasi, dan di Grand Final, tim Onyx Sport pun bertemu dengan tim Blacklist Internasional. Tentunya, pertandingan ini cukup seru dan menegangkan karena memperebutkan gengsi antar negara. Apalagi kita tahu, tim Blacklist Internasional ini adalah tim yang cukup diunggulkan dengan meta-meta mereka yang berhasil membawa mereka menjadi juara back-to-back champion di MPLPH Season 7 dan Season 8. Tapi, untuk di MPL ini, tim Onyx Sport juga membuktikan kualitas mereka sebagai sang juara MPLID Season 8, mengalahkan tim Blacklist Internasional dengan skor 3-1. Memecah-mecah tim Onyx Sport. Tidak ada Wise, tidak ada Oheb, tidak ada Haji. Oh my god. Onyx Sport from Indonesia mengamankan MPL 2021. Again and again, MPL Invitational dimenangkan oleh tim dari Indonesia, Onyx Esports. Dengan keberhasilan mereka, tim Onyx Sport juga berhasil mengantongi uang hadiah sebesar $100.000 atau sekitar 1,4 miliar. Berselang setelah selesainya MPL Invitational, mari kita bergulir ke bulan Desember, yang dimana Muntun juga membuat gelaran puncak scene kompetitif tertinggi, yaitu M3 World Championship. Gelaran M3 itu pun diadakan secara offline di Singapura dengan prize pool $800.000. Di M-Series kali ini pun, tim yang akan bertanding berjumlah 16 tim dari scene kompetitif yang digelar Muntun di beberapa negara. Di luar digelarnya turnamen MPL di beberapa negara, Muntun juga menambah slot tiket untuk masuk ke dalam kejuaraan M-Series kali ini. Walaupun beberapa wilayah masih dari open qualifier seperti Amerika Utara, Turki, Timur Tengah, Rusia, dan Amerika Latin. Tapi di samping itu juga, di saat semua tim udah mendapatkan tiket untuk ikut di kejuaraan M3 World Championship, kita tahu ada salah satu tim yang merasa dirugikan dengan digantikannya mereka oleh tim lain yang tidak sesuai dengan regulasi Muntun itu sendiri, yaitu tim Akatsuki dari Timur Tengah. Dan gue juga udah ngebahas ini secara detail permasalahan di video sebelumnya. Setelah dimulai gelaran M3 ini,
kita udah melihat tim-tim dari berbagai negara menunjukkan kualitas permainannya di panggung M3 World Championship. Tapi, rival Indonesia yang paling kuat di SEA, yaitu Filipina, bisa mendominasi dari awal grup stage hingga di babak playoff. Nah, ngomongin di babak playoff ini, ada hal yang paling mengejutkan juga dari tim underdog Amerika Utara, yaitu tim Bloodthirsty King, di mana mereka berhasil menunjukkan taringnya dengan mengalahkan tim Blacklist Internasional di babak playoff hari pertama. BTK membuat semua orang bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Ini benar-benar langsung membuat semua penonton termasuk kita para caster tidak menyangka. Berhasil dimenangkan 3-2 melawan Blacklist Internasional. Dan fun fact-nya, ya mereka cuman tim tongkrongan yang berhasil menjadi juara 5 kali berturut-turut di Amerika Utara yang tanpa analis, tanpa pelatih, dan tanpa manajemen. Mereka juga belum pernah bertemu satu sama lain selain di in-game selama 2 tahun. Tapi kesulitan mereka juga cukup diancungi jempol ya kan sebagai tim underdog yang tidak pernah diperhitungkan. Berselang berjalan M3 ini, ada cerita unik tentang tim GX Squad yang merupakan perwakilan dari Timur Tengah karena performa mereka selama di M3 ini masih di bawah rata-rata. Dan bisa kalian lihat dari statistik di M3, tim GX Squad menempati urutan paling bawah dari tim-tim lain. Mereka juga nggak mendapatkan 1 poin kemenangan dari babak group stage hingga di babak playoff. Terbukti mereka menjadi tim pertama yang harus pulang duluan di babak playoff. Berlanjut di babak grand final, bisa gue bilang game yang cukup mulus lah buat tim Blacklist Internasional karena mereka berhasil mengalahkan tim Onyx PH dengan skor 4-0. Champion of M3 World Championship Blacklist International. Walaupun harus melalui perjalanan yang cukup panjang dari lower bracket, tapi mereka berhasil membuktikan kalau mereka adalah tim terkuat di dunia saat ini. Tentunya dengan berhasil menjuarai M3 ini, tim Blacklist pun berhasil mendapatkan uang hadiah sebesar $300.000 atau sekitar 4,3 miliar. Dan seperti yang gue bahas di video sebelumnya, Moonton pun akhirnya mengabulkan permintaan Blacklist Internasional untuk Hero Estes mendapatkan skin eksklusif M3 tersebut. Di tahun 2021 ini adalah tahun terbaik menurut gua untuk scene kompetitif Mobile Legends, di mana banyak peningkatan yang dilakukan oleh Moonton, mulai dari peningkatan scene kompetitif di kancah internasional dan prize pool yang semakin meningkat. Semoga di tahun depan ya semakin meningkat juga untuk prize pool di setiap kompetitif Mobile Legends. Jangan mau kalah sama game sebelah gitu ya kan. Selain itu gue juga mau berterima kasih buat kalian semua yang udah support gue sampai di 20.000 subscriber. Walaupun masih bisa dibilang sedikit, tapi gue cukup berterima kasih lah ya kan dengan dukungan kalian. Semoga di tahun depan gue bisa memberikan kabar-kabar yang lebih menarik lagi untuk kalian di pro scene Mobile Legends. Jadi like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten gue kali ini. Dan sampai jumpa di tahun depan. Bye!